bibit-bibit kangkung. Itu gunanya apabila nanti bibitnya udah besar itu jadi makanan buat ikan-ikan kita. Dan satu lagi ada juga di pojok di belakang di depan kita ada ikan patin yang besar sama gurami. Di sini. Ini kita kasih bunga biar suasananya lebih asri. Jadi jemaah lebih nyaman, lebih betah di masjid kita berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi di channel Sahabat Kota Hijau. Kali ini saya berada di pelataran Masjid Paripurna Al-Huda di Pekanbaru. Ada yang berbeda dari pelataran masjid ini, yakni sebuah taman yang indah dan asri, yang di dalamnya juga ada taman, ada pot-pot bunga-bunga yang bagus, kemudian akuarium bahkan sangat besar, termasuk bisa dikategorikan megatank ya. Taman ini juga bisa disebut sebagai taman terpadu kalau saya amati ya. Karena di sini ada lahan parkir, ada tempat wudhu dan toilet, lalu ada taman yang luas dan asri yang penuh dengan bunga-bunga, ikan yang besar dan indah menyejukkan mata. Lalu juga ada berbagai macam sayuran aquaponik gitu ya. Jadi bahkan digunakan nanti katanya sayurannya itu sebagai pakan untuk ikannya. Ini salah satu sudut dari kolam yang berisi ikan-ikan besar, ikan yang tergolong jumbo ya. Ada di sini patin yang panjangnya sekitar 65 sampai 70 cm. Lalu ada ikan gurami ya, yang juga besar, ini jumbo sekali. Dan ikan-ikan lainnya. Bersama saya Bapak Fauzan sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Masjid yang akan saya wawancari sesaat lagi. Pak Fauzan, ini kan tamannya luar biasa ini. Sebenarnya apa tujuan dibuat taman ini dan sejak kapan dirancang lalu dibangun taman ini? Pembuatan taman dan kolam beserta tempat sarang burung itu dibuat udah hampir 5-6 bulan. Ini guna kami buat untuk membuat jemaah gimana betah. Jadi gimana dia merasa nyaman di masjid kita berlama-lama, dan itu suatu kebanggaan bagi kami. Karena untuk masalah waktu itu kan kadang orang cuman di masjid itu cuman sholat habis itu pergi. Kalau di sini kami buatnya seperti yang bisa kita lihat di belakang saya itu ada berupa ikan koi, terus anak ikan patin dan ikan emas, dan di bawahnya itu berupa bibit-bibit kangkung. Itu gunanya apabila nanti bibitnya udah besar itu jadi makanan buat ikan-ikan kita. Dan satu lagi ada juga di pojok di belakang di depan kita ada ikan patin yang besar sama gurami. Di sini. Ini kita kasih bunga biar suasananya lebih asri. Jadi jemaah lebih nyaman, lebih betah di masjid kita berlama-lama. Jadi tujuan kami itu saja. Di balik itu kita juga membuat kandang burung di sini. Kandang burungnya juga ada. Itu burung lovebird, merpati dan ketitiran sama jalak. Kebetulan alhamdulillah burung merpati kita sudah bertelur dan netas 1 ekor burung merpati. Alhamdulillah. Itu untuk soal masalah makanannya itu udah ada donatur kita sendiri. Jadi semua ini nih udah ada donaturnya. Jadi apabila ada habis makanannya kita tinggal telepon, nanti kita jemput duitnya baru kita belanja untuk masalah konsumsi di hewan-hewan kita peliharaan ini. Untuk masalah taman-taman ini itu dari semua pengurus. Jadi apabila ada taman-taman yang rusak itu kita perbaiki atau kita rawat kembali. Jadi demikianlah masalah
kolam dan taman-taman ini kita buat gunanya untuk membuat jemaah kita lebih betah di Masjid Paripurna Al-Huda. Masalah biaya bagaimana, Pak? Masalah biaya itu udah ada dari donatur juga. Jadi ini udah ada donaturnya masing-masing, Pak. Jadi banyak lah. Jadi kami kalau ada masalah pembiayaan itu udah ada donatur masing-masing. Jadi alhamdulillah kami pun kalau untuk masalah pembiayaan itu donatur kita tuh tidak susah untuk mengeluarkan duitnya karena yang kita kerjain itu nampak. Jadi kita pun transparan untuk masalah biaya, kita jelasin biayanya sekian-sekian, biaya tukangnya juga kita jelasin, sama biaya apa aja yang kita beli itu kita ada dokumentasinya, sama biaya anggaran RAB-nya udah ada semua. Jadi donatur kita pun dengan leluasa dia untuk ngeluarin biaya itu sangat mudah sekali. Membuat taman yang begini indah, apakah ada contoh sebelumnya, Pak, atau bagaimana? Sebelumnya ini nggak ada, Pak. Kalau untuk wilayah Pekanbaru belum ada. Ini dari masukan dari para pengurus saja. Kita berpikir gimana membuat jemaah Masjid Paripurna Al-Huda ini betah di masjid berlama-lama. Itu aja sebenarnya. Dan ini alhamdulillah juga udah banyak di-share sama jemaah kita. Bagaimana biaya atau pembelian ikan-ikan yang jumbo ini? Kalau untuk biaya ikan tuh donatur kita, Pak. Jadi langsung dikasihnya. Karena kita udah seperti yang saya bilang tadi, untuk masalah burung itu ada dari jemaah kita juga yang memberi ikannya. Ikan-ikan gurami itu dapat para jemaah memberikan. Ada juga donatur kita yang berupa uang memberi kepada kita, bahwasannya ini uang untuk membeli ikan. Ada juga jemaah kita yang memberi ikannya langsung. Sama seperti burung-burung itu seperti itu juga dia. Ada yang ngasih? Ada juga. Ada. Itu langsung dari jemaah langsung tuh yang ngasih. Bagaimana perencanaan sebenarnya sehingga bisa taman ini jadi sebagus ini? Kalau untuk perencanaan itu tidak ada, Pak. Kebetulan kita kan membangun kanopi untuk wilayah di belakang sama keramik. Di saat itu kami muncul gimana kita membuat kolam biar betah para jemaah kita, itu aja. Bagaimana sambutan masyarakat terhadap taman baru ini? Alhamdulillah antusias para jemaah sangat sangat tinggi. Contohnya ada jemaah kita yang foto-foto, selfie. Makanya untuk Masjid Paripurna Al-Huda itu udah tersebar di mana-mana dan kami merasa senang, dan kami juga berharap juga apabila ada masjid yang lain ingin berkolaborasi sama kami tentang gimana cara pembuatannya, kami juga terbuka untuk gimana caranya membuat masjid mereka juga ada kolamnya seperti kami. Itu aja. Sahabat semua, pelataran masjid ini memang tepat disebut sebagai taman terpadu karena banyak sekali elemen dari taman itu yang hadir di sini. Selain tanaman, juga ada ikan, juga ada burung-burungan, dan bahkan juga ada instalasi hidroponik ya. Selain tadi juga kita lihat ada aquaponiknya. Ini antara lain adalah instalasi hidroponik yang masih kosong ya, atau pernah sudah panen lalu sekarang kosong. Sahabat semua, sedangkan di halaman depan untuk parkir mobil masjid ini juga ada depot air minum. Nah, di sini juga ada berbagai macam banner milik Masjid Al-Huda berisi visi, misi, kemudian bagaimana donaturnya, infaknya, lalu dihiasi juga dengan taman-taman. Dan di sini juga ada toko-toko ya yang menjual herbal, kemudian ada juga tempat security.
video saya kali ini. Terima kasih atas tontonannya. Jika Anda sahabat semua suka atas video ini, silahkan like dan silahkan juga berkomentar dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.